mendahului keimanan dan keislaman kita. Mohon izin, mungkin saya akan membahas tentang iman dan Islam yang saya kutip dari kitab Kasyfatus Sajah, yang dimana kitab ini adalah syarah dari Safinatun Najah karangan Al-Alim Al-Fadil Salim bil Samir Al-Hadrami, dan Kasyfatus Sajah kadang dikarang oleh ulama kita, ulama Nusantara yang ada di Jazirah Arabia sana di Mekah Al-Mukarramah, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Mengutip, ketika kita bicara iman, apa itu iman? Ya. Yang dimana sampai kepada kita kalau punya iman itu ada 6. Kemudian makna dari iman itu sendiri apa? Maka dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, sebenarnya iman secara lughat, secara bahasa itu adalah mutlaqut tasdiqi sawa'un kana bima ja'a bihi an-nabiyyu aw bi ghairihi. Jadi yang dinamakan iman adalah mutlaknya membenarkan kepada sesuatu, baik sesuatu yang dibenarkan itu datang dari Kanjeng Nabi ataupun tidak. Itu iman namanya. Jadi berisi tentang membenarkan sesuatu. Berarti tidak terbatas hanya mempercayai, akan tetapi juga membenarkan. Itu iman. Jadi ketika kita berbicara tentang ini apa? Ini kacang. Ya, ini kacang. Perlukah kita membenarkan ini kacang? Dan ini sudah menjadi pengetahuan kacang. Makanya di dalam penafah keadaan zaman ini, subhanallah, ketika kita melihat di sosial media, terutama kalangan kita santri, pondok pesantren, mendapat kritikan yang sangat amat pedas. Ya, seyogyanya kita sebagai santri ya jangan marah. Yang harus kita lakukan adalah kita jelaskan apa pesantren, apa santri yang sebenarnya. Walaupun nyarai sebenarnya menjaga, pesantren dijelek-jelekkan, santri dijelek-jelekkan. Ya, kalau di antara kita itu santri mungkin paham, kita tak usah kita abaikan hal-hal yang sedemikian karena mereka tak tahu kepada kita. Tapi di antara kita juga mungkin ada yang tak santri, sehingga memakan mentah-mentah apa yang ada di sosial media sehingga menyalahkan. Ya, maka dalam karena apa-apa yang telah diajarkan beliau. Tapi akhir-akhir ini perjuangan beliau yang sedemikian dahsyatnya untuk Indonesia malah disalahkan. Apalagi ketika kita berbicara tentang orang cerdas, pintar, tapi sebenarnya bodoh. Pintar, cerdas, tapi sebenarnya bodoh. Tak bisa memposisikan ilmu itu letaknya di mana. Ini tentang iman. Jadi sekarang sudah ada pendekatan tentang ini kepercayaan atau ini ilmiah atau kepercayaan. Ya, kalau kacang ini dianggap ilmiah. Kenapa? Karena bisa dibuktikan dengan penelitian ilmu. Ya, kita bawa ke alat laboratorium, kemudian kita lihat ini apa, kacang apa bukan. Itu bisa dibedakan sekarang. Ini kacang, ini apa, singkong, ini apa, jagung dan lain sebagainya. Karena manusia sudah bisa membuat alat yang canggih untuk membedakan itu. Dan ilmiah yang dimaksud pengertian pada zaman ini adalah itu bisa disebut ilmiah kalau sudah terbukti secara penelitian. Padahal mereka tak tahu yang membuat alat penelitian itu adalah manusia.
Sehingga apa-apa dilarikan kepada tidak ilmiah ini, tidak ilmiah ini, tak masuk akal ini, tak masuk akal ini. Semacam itu. Padahal mereka tidak sadar, ya, alat yang dijadikan untuk meneliti itu buatan manusia yang penuh dengan kesalahan, ya kan, penuh dengan keteledoran. Nah ini hati-hati, ini fitnah akhir zaman. Agama akan dikesampingkan. Lah, kalau ini kan masalah iman, kepercayaan, jangan dicampur adukan dengan ilmiah. Seperti itu sekarang. Ya, na'udzubillah. Ya, oleh karenanya kita perlu membahas tentang iman itu terlebih dahulu. Kita harus mengingat, jadi iman itu membenarkan, tak hanya mempercayai, ya, tak hanya meyakini tapi membenarkan apa-apa kepada suatu, walaupun suatu itu bukan datang dari kanjeng Nabi, ya, itu adalah makna iman secara bahasa. Apa makna iman secara syariat? Membenarkan segala sesuatu yang datangnya dari kanjeng Nabi. Lah, ini yang urusan akhirat. Ini yang dimaksud. Jadi iman itu adalah membenarkan semua yang datang dari kanjeng Nabi. Contohnya ditanya, apa kita beriman? Ya, beriman. Kalau begitu kita lihat dia membenarkan tidak apa yang didatangkan atau diajarkan oleh kanjeng Nabi. Kalau dia masih bertanya, maka imannya ini tidak sempurna. Jadi ketika kita berbicara iman, ya harus konsisten. Salah satu wujud dari iman adalah menjaga hubungan kita kepada para guru-guru kita. Jangan sampai kita benci. Walaupun toh seandainya ikhtilaf, ada yang membenci, ada yang benarkan, ada yang menyalahkan. Tapi kita sebagai santri, ya sudah cukup diam saus, tak usah berkomentar kalau kita tidak tahu yang sebenarnya. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari fitnah akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kaitan dengan membenarkan sesuatu yang datangnya dari kanjeng Nabi, nanti disempurnakan secara syariat, ya harus mengerjakan apa yang dibenarkan itu. Proses selanjutnya itu yang dinamakan dengan Islam. Selamat. Islam itu kedamaian, ya. Islam itu kenapa? Jadi keselamatan. Jadi iman membenarkan, kemudian setelah beriman baru dia harus mengerjakan apa yang dibenarkan itu. Harus mengerjakan. Selamat. Mungkin diiman toh, kok beriman kepada Allah. Saya juga beriman kepada Rasulullah, tapi tak mengerjakan apa yang dibenarkannya itu. Surga benar-benar, sholat itu kewajiban dari Allah benar-benar, tapi tak melakukan, maka dia cuman beriman tapi tak selamat. Alhamdulillah. Oleh karenanya juga makna dari iman. Terus apa yang harus kita benarkan? Itu ada 6. Yang pertama yang harus dibenarkan kita adalah wujudnya Allah, adanya Allah. Jadi iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Itu yang harus kita yakini dan kita benarkan. Yang kedua, iman kepada para malaikat-malaikatnya Allah. Meskipun tak pernah kebagi, ya, meskipun tidak pernah bertemu, kita kewajibannya sebagai orang beriman adalah mempercayai dan membenarkan bahwasanya malaikat memang ada. Apakah ada yang pernah ketemu dengan para malaikat? Nah, tidak ada, itu iman, ya. Jadi membenarkan. Bahkan kalau kita tarik lebih mendalam tentang iman itu sendiri, maka yang dinamakan beriman adalah mempercayai, membenarkan, walaupun kita tak pernah menjumpainya. Itu iman namanya. Tapi kalau ini ilmiah, ini apa? Kacang. Ini jelas kacang. Ya. Tapi kalau saya tanya gini, umpamanya saya tanya apakah Ka'bah itu ada? Kalau kata Cak Haji pasti menjawabnya ada. Kenapa? Karena beliau sudah pernah ke Ka'bah. Yang tak pernah ke Ka'bah ini menjawab juga ada. Buktinya saya lihat di TikTok,
Dari canggihnya otak manusia membuat TikTok. Tapi TikTok yang dijadikan raja. TikTok yang menjadikan hakim sekarang. Padahal TikTok itu buatan manusia. Ya. Nah, ketika kita tak pernah ke Ka'bah, ini yang kita dinamakan beriman. Percaya bahwasanya Ka'bah itu ada. Ya. Walaupun tak pernah melihat secara langsung atau bertemu dengan Ka'bah secara langsung. Itu iman. Begitu pula kepada para malaikat. Ya. Kemudian beriman juga harus kepada kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada utusan Allah. Kitab yang perlu kita imani adalah kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Harus mempercayai dan membenarkan keempat kitab ini. Kalau masih bertanya, katanya Allah gini, tapi kok gak gini ya? Kata Al-Quran gini, tapi kok gak gini ya? Berarti yang masalah imannya itu. Karena iman adalah membenarkan. Allah pasti mencoba, menguji. Syaitan, iblis pasti menghalangi agar kita tidak membenarkan. Pasti itu sampai mati. Syaitan, masa Allah pangeran coba benerin gitu. Itu kerjaan syaitan untuk menghalangi kita membenarkan adanya Allah, adanya para malaikat, adanya para kitab-kitab, adanya yang keempat adalah beriman kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang kelima, beriman kepada qada dan qadar. Yang keenam, hari kiamat, hari akhir. Kalau kita kan sekarang kayaknya tidak akan kiamat kayaknya. Kenapa? Itu ikan di lautan, padahal tiap hari ada yang mancing, ada yang ngebom, ada yang pakai kapal besar, mata ada, seakan-akan kayaknya tidak akan kiamat. Kayaknya tidak akan kiamat. Ya, akan tapi kita harus meyakini dan membenarkan bahwasanya hari akhir itu pasti ada. Dan itu iman. Kesempurnaan iman yang 6 ini, ya, kemudian ya kita melangkah lagi untuk menyempurnakannya dengan menjalankan rukun Islam yang 5. Dari yang perlu juga kita mengingat lagi tentang iman ini, mungkin bagaimana cara menyempurnakan iman, atau sempurnanya iman itu bagaimana? Apakah tolak ukur iman kita itu sudah sempurna apa belum, bagaimana? Dan belum mengutip faedah yang dilontarkan oleh beliau Syekh Nawal Al-Badjani. Beliau katakan, man taraka arba'a kalimatin kamulah atau kamila imanuhu. Barang siapa yang bisa meninggalkan, membuang jauh-jauh 4 kalimat, kamulah atau kamila imanuhu, maka akan sempurnalah imannya. Apa saja 4 kalimat itu? Yang pertama, aina. Yang kedua, kaifa. Yang ketiga, mata. Yang keempat, kam. Ya, jadi ketika kita telah bisa menghilangkan jauh-jauh dari zahir batin kita 4 kalimat ini, maka sempurnalah iman kita. Jadi harus dikeluarkan dari diri kita kata-kata yang pertama, aina. Di mana Allah? Di mana malaikat? Kalau masih ada perkataan itu, pertanyaan itu, kalimat itu dalam hati kita, iman kita tak sempurna. Di mana Allah? Akhirnya ketika kita bertanya di mana Allah, nyari Allah, ntar gua. Pencaharian Tuhan kan. Padahal ketika kita makin bertanya tentang aina Allah, di mana Allah, maka itu menunjukkan dari Syekh Nawawi kalau iman kita tak sempurna. Kok bisa begitu? Karena Allah pasti berbeda dengan makhluknya. Kalau saya bertanya, di mana Mandayat? Maka pasti ada jawabannya. Mandayat di rumahnya. Mandayat lagi di kantor PLN. Kalau pas Allah sama dengan makhluknya, subhanallah, maha suci Allah. Di mana Allah?
Kalau pas dijawab ketemu di mana kan Pak Cangkola itu pada Kibi Mandaya. Na'udzubillah. Subhanallah. Maha suci Allah dari hal-hal yang menghinakannya. Paham ya? Jadi tak sama pertanyaan aina itu adalah khusus untuk makhluk, bukan untuk khaliq. Pertanyaan di mana itu adalah untuk makhluk. Jadi saking menekankan aina itu adalah pertanyaan itu makhluk kan gue pas ayo ting pas nyanyi lu di mana katanya. Dompet mana suci di mana lo di mana. Dem ayo nyari bese dem ayo nyari koceng, dem ayo nyari embi. Aina. Itu kalau untuk makhluk. Tapi kalau untuk Allah maka buanglah jauh-jauh dari kita kalimat aina ini. Akan tapi Syekh Nawal Bantani menerangkan kepada kita, fa in qala laka qailun aina Allah. Apabila ada orang yang bertanya kepadamu, di mana Allah? Fa jawabuhu, maka jawabannya laisa fi makanin wa la yamurru alaihi zamanun. Maka jawab Debuna Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, maka jawab Allah itu tak punya tempat, Allah itu tidak bertempat, dan Allah itu tidak berjalan di sebuah zaman atau waktu tertentu. Kenapa? Karena yang menciptakan waktu adalah Allah, yang menciptakan tempat adalah Allah. Jadi Allah tak bertempat. Allah tidak bertempat. Jadi kata-kata aina tak pantas disematkan kepada Allah. Kenapa? Karena aina itu di mana itu adalah khusus untuk makhluk Allah. Kalau dipaksakan pelengan. Akhirnya dia bersemedi mencari keberadaan Allah. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Padahal ini tanda ketidaksempurnaan iman kita kalau kita tak bisa melepas aina itu. Dan gimana caranya untuk melepas dari kata-kata atau kalimat aina itu? Ya pelajarilah Islam, ya pelajarilah iman yang sebenarnya itu, ya. Wallahu a'lam. Kemudian wa in qala laka kayfallah, kata Syekh Nawal Bantani ketika dikatakan kepada orang yang bertanya, ya kayfallah, gimana keadaan Allah? Ketika ditanya seperti itu, faqala lahu laisa faqul ya laisa kamitslihi syai'un, maka katakanlah tidak ada kamitslihi seperti Allah syai'un sesuatu. Jadi kaifa, bagaimana Allah, lagi-lagi itu adalah pertanyaan untuk makhluk ke makhluk, bukan untuk makhluk kepada khaliq, tak pantas itu. Maka ketika ada yang bertanya kepada tentang bagaimana keadaan Allah, bagaimana kabar Allah, maka jawab dengan tegas, Allah tak sama dengan sesuatu apapun. Bukan berantakan gitu. Bagaimana Allah lagi sakit butun lembang? Allah suci daripada itu, karena butun yang menciptakan Allah. Masa sih ciptaki butun sakit butun? Allah bagaimana kabar sekarang? Punya utang. Padahal yang menciptakan hutang Allah. Yang menciptakan yang dihutangi Allah. Ini subhanallah. Lagi-lagi kalau ini Mas Kepala kau nanti saya bentar video juga nih. Yang punya tamu itu di otak kecepot. Yang tak cucur lucu Bu. Duh, rumah tamu. Gimana? Cuma saya tanya kepada yang banyak hutang gitu. Punya apa kamu? Tadi pun aku punya. Punya apa? Tak punya apa-apa. Yang saya punya utang. Sering dulu ini di akhir-akhir ini menjelaskan hal ini. Karena manusia sudah banyak yang merasa tak punya Allah. Banyak merasa yang tak punya Allah. Ketika saya tanya, kamu tahu Cristiano Ronaldo? Ya, dia punya apa? Oh, punya segalanya. Kira-kira punya utang enggak?
Dia kapan diutang tapi hartanya lebih hutangnya. Enak nggak dia? Enak. Punya segalanya nggak? Punya. Kira-kira kamu dengan Ronaldo itu lebih kaya siapa? Dia jawab dengan tegas, lebih kaya Ronaldo. Sekali lagi saya tanya, lebih kaya siapa? Ronaldo. Lebih kaya siapa? Ronaldo. Sebenarnya lebih kaya pancingnya. Loh, kok bisa? Sekaya-kayanya Ronaldo, dia tak punya Allah. Sampai agamanya apa? Islam. Tuhan sampai siapa? Allah. Berarti sampai punya Allah. Yang nyiptain Ronaldo itu, yang menciptakan kekayaan Ronaldo itu, nangis sore dulu. Ya, nangislah orang yang tamu. Gila itu. Karena selama ini kamu tidak merasa punya Allah, tidak merasa dijaga oleh Allah, tidak merasa diselamatkan oleh Allah, kamu merasa cuma yang kamu adalah uang, sehingga kamu terpuruk sampai sekarang. Ya, akhirnya alhamdulillah. Ya, ketenangan tamu itu preman dengan tenang. Kalau aku ditanya senyum mulu loh, senyum mulu. Oh, apa senyum cuma di otak? Iya, tapi kok di Allah. Subhanallah. Ini yang dimaksud dengan kaya, hatinya luas. Nabi hati tak luas, arumasa tadi Allah, yang tak ngucap. Dia tanya kita tetap itu. Kamu Islam ya? Tuhanmu siapa? Allah. Allah. Tegur ngomong Allah. Ya, tapi dia tak pernah meminta kepada Allah. Dia memerlukan Allah. Dia lebih menomorsatukan bosnya daripada Allah. Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat 2 rakaat subuh. Ya, ketika kita enteng meninggalkan, ingat ada apa? Tapi ketika soal kerjaan, tak masuk 1 hari saja, takutnya sudah bukan main itu, takut dipecat sama bos. Tapi tak ada perasaan kita untuk takut kepada Allah. Alhamdulillah. Jadi sadarkan diri kita bahwasanya kita kaya. Kenapa? Karena kita punya dekengan pusat. Nah, itu pusat dong. Dengan kita tidak main-main. Dekengan kita adalah Allah. Itu ketika manusia tanya kita, Allah. Gimana keadaan Allah? Maka jawab, Allah itu tak sama dengan satu apapun. Maksudnya gimana? Saya tanya, Anda tanya kabar kabar Allah. Kenapa? Karena yang menciptakan kabar itu Allah. Oh, yang menciptakan kabar ditanyain, tidak ada kerjaan kamu. Ternyata syaitan sudah. Yang kerjanya syaitan itu yang membisikkan kepada kita agar kita menyekutukan Allah. Na'udzubillah. Kemudian wa in qala laka matallahu. Jadi ketika ada, kata Syekh Nawal Bantani, orang yang bertanya kepadamu, matallah, mata itu apa? Berapa? Kapan? Mata itu kan? Kapan? Kalau mata versi Indonesia ya tadi itu penglihatan. Tapi kalau bahasa Arabnya, mata artinya kapan? Mata riku yadhabu ila baiti Amil Dayat, kapan Riko pergi ke rumahnya Dayat? Ya, yadhabu Riko ila baiti Dayat fi yaumit thalathah. Belajar bahasa Arab. Kalau mau kursus ke rumah ya. Mata itu kan kapan? Katanya, bila Allah yo sedenah. Kapan Allah datang ke saya ya? Kapan Allah itu memperkaya saya ya? Kapan saya dimatikan oleh Allah ya? Kapan? Bertanya kepada Allah tentang kapan. Maka Ibnu Syekh Nawal Bantani fakullahu. Maka katakanlah, kapan Allah itu ada? Kapan Allah? Adanya Allah itu kapan? Dimulai kapan? Kapan Allah itu? Wah, ini kalau ada kata-kata kapan gitu ya. Maka Ibnu Syekh Nawal Bantani jawablah, fakullahu awwalun bila ibtida'in wa akhirun bila intiha'in. Maka katakanlah bahwasanya Allah itu pertama tanpa permulaan
Kemudian Allah itu akhir tanpa pemberhentian. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah itu maha awal, Allah maha akhir. Awalnya Allah tidak ada permulaan. Allah akhir, akhirnya Allah itu tidak ada pemberhentian. Itulah ketika ditanya mata, kapan? Badan Allah kapan? Keadaan Allah kapan? Ya, maka jawablah Allah permulaan tanpa Allah awal tanpa permulaan, Allah akhir tanpa pemberhentian. Kemudian wa in qala laka qailun kam Allahu, berapa Allah, faqul lahu, maka katakan kepada orang yang bertanya itu, wahidun, Allah maha esa, la min qillatin, bukan karena wahidun itu maha esa atau satu, la min qillatin, bukan satu yang maknanya kurang, bukan satu yang maknanya lemah, akan tapi makna wahidun yang akbar. Karena qul huwallahu ahadun, katakan ya Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah ahadun esa. Coba tunggulah tanya itu. Mas Rosid ini satu apa dua? Satunya Mas Rosid maknanya kuat apa lemah? Lemah. Dibanding dengan banyaknya ini. Itu rokopen, kroyo, kalah. Berarti satu dalam hal ini satu yang menunjukkan lemah. Satu yang maknanya lemah. Tapi kalau kita berbicara Indonesia itu satu apa dua? Tapi satu yang lemah apa yang kuat? Wah, ini seni Indonesia ini. Bodoh kata, bodoh olah, ya, bodoh manusia, bodoh tumbuhan, air, laut. Satu yang besar. Itu Indonesia. Kalau kita bicara tentang planet, satu planet bumi itu besar. Tapi menurut apa? Penyesuaian kita sebagai penghuni planet bumi. Tapi kata alam semesta kecil bumi. Ya. Kata kita satu yang besar. Lah ini jagat raya gimana? Satu jagat raya. Al-alamin, al-alam, jagat raya, satu jagat raya. Satu alam semesta. Besar atau kecil menurut kita besar. Satu Allah yang menciptakan Mas Rosid ini, yang menciptakan Indonesia, yang menciptakan planet bumi yang kita tempati, yang menciptakan alam semesta. Satu Allah. Jadi satu bukan pas dibandingkan 10 dengan satu, besaran yang mana? Besaran 1 sama 10? Ya 10 maksudnya. Setong itu dalam hal 1 dan 10 kan lemah, kecil kan gitu. Paham ya? Ini pas bodoh kata-kata tauhid, senang pertama itu ya. Tauhid aja. Marah setong satu yang mewakili semua, satu yang tiada duanya, kira-kira ya. Napa Gusti cacir ya Bu. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin iman kita sempurna, maka tinggalkan 4 kalimat di dalam diri, di dalam akal, di dalam hati kita. Apa itu? Yang pertama yaitu pertanyaan ainallah, di mana Allah. Kemudian yang kedua, kaifallahu. Kemudian yang ketiga, matallahu. Kemudian yang keempat, kam Allahu. Maka harus kita tinggalkan kalimat ini. Ya, kita tinggalkan pertanyaan di mana Allah, bagaimana Allah, kapan Allah, dan berapa Allah. Maka kita harus meninggalkan keempat kalimat ini. Ketika kita meninggalkan, maka sempurnalah iman kita. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk selalu bisa berserah diri kepada beliau, dan kita berkekuatan untuk menghilangkan pertanyaan
yang ini sehingga kita mendapat ridhonya dan kelak kita bisa ditakdir bertemu dengannya di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Taqabbal minna bi usrati Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Mungkin ada pertanyaan? Menabi sombong matur berkah Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi majelis kita ini. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada majelis ini keberkahan. Berkah dari majelis ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Betul kita dijadikan keturunan yang soleh solehah. Semua hajat yang kita dikabul dijawab oleh Allah. Semua permasalahan kita diberikan jalan keluar oleh Allah. Allah memberikan kepada kita semua rezeki yang luas, yang barokah, manfaat dunia wal akhirah. Allah menakdir kita menjadi hambanya dari umat Kanjeng Nabi yang bisa menyebarkan syariat bagi Rasul kita Muhammad SAW. Sehingga Allah menakdirkan kepada kita menjadi hambanya yang bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, dan kita semua difatkan dalam keadaan iman Islam wal ihsan dalam keadaan husnul khatimah. Taqabbal minna bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa taqabbal minna bi ashabil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya saja kita membaca doa akhirul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wal 'afwu minkum. Bapak ini juga setelah kau berkah sumber haji Pak Manda Dayat, keluarga atas tempat dan segala sesuatu ekor makan muka amal ibadah makbulah indallah dari juga terbuka Allah SWT senantiasa membalas dengan sebaik-baik balasan. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad